Seringkali kita bangga dengan jumlah likes yang banyak, tapi pertanyaannya, seberapa efektif konten tersebut menyentuh audiens yang melihatnya? Disinilah kita menggunakan engagement rate by reach atau IRR. Rumusnya cukup sederhana, jumlah total interaksi, mulai dari likes, comments, shares, hingga saves. Dibagi dengan total reach, lalu dikalikan 100%. Mengapa kita menggunakan reach dan bukan jumlah followers? Karena di era algoritma sekarang, tidak semua pengikut Anda melihat konten Anda, dan banyak orang yang bukan pengikut justru bisa menjangkaunya. ERR memberikan gambaran yang jauh lebih akurat tentang kualitas konten Anda, karena ia mengukur distribusi aktual, bukan sekadar jumlah angka pengikut yang pasif. Setelah kita mengukur interaksi, sekarang kita masuk ke dua rumus yang menjadi nyawa dari performa penjualan kita, CTIR dan CVR. Pertama, click-through rate atau CTIR. Rumusnya adalah jumlah klik dibagi dengan impresi, dikali 100%. CTR adalah rapor untuk konten Anda. Jika angkanya rendah, berarti konten tersebut gagal menarik perhatian audiens untuk mencari tahu lebih lanjut. Kedua, conversion rate atau CVR. Di sini kita mengukur jumlah order dibagi dengan jumlah sesi atau klik, lalu dikalikan 100%. Jika CTR mengukur kehebatan konten, maka CVR mengukur kehebatan halaman penjualan atau funnel Anda dalam meyakinkan pengunjung untuk melakukan transaksi. Dengan memantau keduanya, Anda bisa mendiagnosa dengan tepat di titik mana perjalanan pelanggan Anda mengalami hambatan. Dua rumus terakhir ini adalah penentu apakah kampanye kita benar-benar menguntungkan secara bisnis atau justru hanya membuang anggaran. Pertama, ROAS atau Return on Ad Spend. Rumusnya adalah revenue dari iklan dibagi dengan ad spend. Angka ini memberitahu Anda berapa rupiah pendapatan yang dihasilkan dari setiap ₹1 yang Anda investasikan pada iklan. Semakin tinggi rasionya, semakin sehat mesin iklan Anda. Kedua adalah CAC atau Customer Acquisition Cost, yaitu total biaya pemasaran dibagi dengan jumlah pelanggan baru yang didapat. Jika ROAS bicara tentang pendapatan, CAC bicara tentang efisiensi. Tujuan kita adalah menjaga agar biaya mendapatkan satu pelanggan ini tetap rendah dibandingkan dengan nilai keuntungan yang mereka berikan. Dengan menguasai kedua angka ini, Anda memiliki kendali penuh atas profitabilitas bisnis Anda. Semua rumus dan metode hebat yang kita bahas hari ini tidak akan ada gunanya tanpa data yang bersih dan akurat. Untuk itu, ada 4 instrumen tracking yang wajib Anda miliki. Pertama, UTM parameter. Jangan pernah membagikan link di bio atau story tanpa UTM, karena inilah kunci untuk melacak asal setiap sumber traffic Anda secara akurat. Kedua, pasang pixel atau SDK, baik itu Metapixel maupun TikTok Pixel, guna menyatukan data perilaku pengguna di situs atau aplikasi Anda dengan platform iklan. Ketiga, gunakan dashboard gabungan agar Anda tidak perlu buka tutup banyak tab. Satukan data analitik, marketplace, dan web dalam satu tampilan holistik. Terakhir, sepakati attribution window di awal. Apakah Anda menghitung konversi dalam 1 hari atau 7 hari setelah klik? Konsistensi di sini adalah kunci agar evaluasi Anda tidak bias dan tetap dapat dipercaya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus repot-repot membuat link yang panjang dengan UTM? Jawabannya sederhana, tanpa UTM parameter, bisnis Anda berjalan dalam kegelapan. Kita tidak akan pernah tahu dengan pasti dari mana traffic dan penjualan itu berasal. Bayangkan Anda menyebarkan link di bio Instagram, Story, TikTok, hingga melalui KOL dan affiliate. Tanpa UTM, semua data tersebut akan tercampur menjadi satu sebagai direct traffic. Akibatnya, strategi Anda akan mudah bias ke vanity metrics seperti jumlah like saja. Hanya dengan kombinasi UTM, pixel, dan KPI konversi yang tepat, kita bisa mendistribusikan kredit penjualan dengan benar dan berhenti membuang anggaran pada kanal yang tidak menghasilkan.